Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Enjoy Your Life daripada kitab Ya Ar-Raifi yang disampaikan oleh Ustaz Umar Mita pada seri pagi-pagi. Untuk mengawalinya, aku akan menghubungkan terlebih dahulu dengan keadaan kita saat ini, yaitu di Ramadan ya teman-teman. Kalau misalnya kita ingin mengetahui tentang bagaimana sih kondisi orang-orang yang di alam kubur itu, mereka jika seandainya kita bisa mendengar gitu ya, mereka itu selalu mengenang masa-masa ketika di Ramadan. Kenapa? Karena mereka yang dikubur itu salah satu permintaannya untuk kembali menikmati Ramadan. Jadi mereka yang telah meninggal itu, mereka yang telah mati dalam kubur itu, mereka benar-benar menginginkan mereka untuk hidup kembali dan mengenang dan memaksimalkan diri mereka di bulan Ramadan. Sebab mereka tahu bahwa itu tuh adalah satu hal yang sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat berharga gitu. Itu sih. Jadi kita harus benar-benar lagi semakin semangat, setiap hari yang lebih semangat lagi di bulan Ramadan ini dan untuk bulan kedepannya. Kayak gitu. Nah, untuk mengawalinya, mari kita coba ya untuk membicarakan salah satu kaidah yang mungkin agak sedikit kejauhan buat para pemuda, tapi nggak apa-apa, kita coba bahas aja dulu. Nah, yang pertama adalah hidup itu ada dua. Hidup itu ada yang namanya hidup kuantitas dan juga hidup kualitas. Hidup kuantitas itu adalah hidup yang dimana kita hidup misalkan selama berapa tahun, selama berapa hari, dan selama berapa bulan. Atau mungkin kita udah berapa nih umurnya, ada yang udah 16, ada yang udah 17, dan sebagainya. Dan maka kita perlu memahami juga bahwa hidup kita itu bukan hanya tentang hidup kuantitas, tapi yaitu adalah hidup tentang kualitas. Islam mengajarkan kita untuk menghidupi hidup sebenarnya dengan kualitasnya. Bahkan banyak kisah-kisah orang terdahulu, mereka yang hidupnya itu dengan kuantitas sedikit tapi memiliki kualitas yang sungguh-sungguh Masya Allah gitu, sungguh-sungguh mantap itu. Untuk memahaminya, dikatakan bahwa ada 3 amalan yang besar, yang itu tuh saking besarnya amalan itu membuat timbangan amal berat yang baik pun berat gitu untuk menimbangnya, bahkan sangat-sangat kewalahan timbangannya tuh. Apa saja 3 amalan ini? Yaitu adalah orang yang bersabar, yang kedua adalah memaafkan orang-orang yang zalim, serta selalu atau terus berbuat baik dengan orang-orang yang seperti itu. Yang ketiga adalah mereka yang diterima amal ibadah di Ramadannya, dan mereka yang juga yang diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan. Nah, jadi ini tuh mengajarkan pada kita tentang hadis ini tuh bahwa kita itu perlu memperhatikan kualitas, bukan tentang kuantitas berapa lama kita hidup. Orang Islam, contohnya ketika saat dulu itu ada Sa'ad bin Mu'adz. Beliau itu masuk Islam di umur ke-30 tahun dan meninggal di umur ke-38 tahun. Berarti kita bisa lihat bahwa umur dia itu di Islam itu hanya 8 tahun. Sampai suatu saat ketika dia sedang mengikuti perang Ahzab, dia itu kena panah di tangannya. Dan ketika udah kena panah di tangannya itu, darahnya itu kan darah keluar. Sampai pada satu saat dia itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau misalkan aku masih punya kewajiban, aku ingin bantu dulu Rasulullah untuk menyelesaikan urusan beliau dengan para musuh ini. Sehingga setelah itu Allah mendengarkan doanya dan memberhentikan luka darahnya menjadi beku mendadak. Tidak ada medis pun yang mengetahui bagaimana caranya itu terjadi, tapi itu terjadi. Dan beliau maju dan beliau mengurus urusannya sampai selesai dengan musuh-musuh Rasulullah. Sampai pada akhirnya beliau berdoa lagi, Allah, apapun yang akan kau berikan, aku akan ridho. Apapun yang kau takdirkan setelah ini, aku ridho gitu, kayak gitu. Sampai pada akhirnya darah itu muncul lagi, darah itu keluar lagi, dan beliau meninggal dunia. Nah, kematian Sa'ad bin Mu'adz ini mengguncangkan arsy Allah. Karena itu tadi ya, kualitas dia daripada sisa hidup dia yang hanya cuma 8 tahun, tapi dia maksimalkan untuk taat kepada Allah. Pertanyaannya gimana ya, kita cuman hidupnya, kita udah berapa tahun sih hidup? Mungkin ya kalau seangkatan sama aku udah mulai belasan tahun itu ya. Aku coba renungin gitu, apa aja yang udah kita perhatikan dengan diri kita ke Islam ini, kayak gitu. Ada 3 kaidah yang akan aku sampaikan di sini itu. Pertama adalah bahwa enjoy your life itu adalah tentang bagaimana cara kita untuk membersamai orang-orang yang miskin. Bagaimana cara kita untuk mencintai orang-orang yang miskin. Karena mencintai itu berbeda dengan memberi. Yang kedua nanti akan aku bahas juga tentang bagaimana cara kita untuk memuliakan wanita. Dan yang terakhir nanti kita
membahas tentang bagaimana cara kita untuk membersamai para anak-anak. Sedikit agak gimana pembahasannya, tapi ya kita coba pelan-pelan aja gitu ya, santai lah. Kita masuk ke poin pertama, yaitu adalah membersamai orang-orang miskin, mencintai mereka, dan membersamai mereka. Kalau kita melihat paham kapitalisme gitu ya, mereka menganggap bahwa orang miskin itu adalah beban daripada suatu negara, dimana kalau bisa mereka itu digadain atau dimusnahin gitu, atau disingkirkan. Dan ini tuh ada satu hal yang benar-benar gak pernah Rasul tuh ajarkan, gak pernah Rasul jadikan yang namanya tolak ukur suatu negara ketika dia pingin sukses itu gak ada orang miskin tuh enggak. Justru orang kaya tuh ada karena adanya orang miskin. Nah, Rasul itu gak pernah ya tadi kaya atau menetapkan polisi negara karena kaya atau miskin. Nah, ada salah satu doa yang selalu Rasulullah pernah sampaikan ke Allah, yaitu doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal akhirati wa tarqal munkarati wa hubbal masakin. Dikatakan bahwa Rasulullah itu berdoa, ya Allah berikanlah kami kemampuan untuk berbuat baik, kemampuan untuk menjauhi maksiat, dan mencintai orang-orang yang miskin. Rasulullah berdoa ini itu bukan tanpa sebab gitu, karena kita perlu tahu juga gitu kan, Rasulullah sampai berdoa untuk mencintai orang miskin. Lalu bagaimana sih kedudukan orang miskin itu dalam Islam? Nah, Allah nggak pernah menzalimi orang-orang itu ya pada intinya. Bahkan orang miskin pun nggak pernah Allah zalimi. Boleh jadi ya, ketika orang itu ditakdirkan semua itu miskin, itu tuh sebagai bentuk alasan yang hikmah yang sangat-sangat istimewa gitu Allah berikan. Allah itu dengan menjadikan seorang itu miskin, itu tuh membuat konsep sederhana, membuat konsep bahagia bagi pada seorang miskin itu tuh sederhana gitu. Gak perlu banyak harta menjadi bahagia, gak perlu banyak barang-barang yang harta yang besar jadi bahagia, tapi dengan keadaan yang seadanya itu bisa membuat dia itu lebih bersyukur, lebih bahagia gitu. Jadi boleh jadi ketika seseorang itu ditakdirkan sama Allah itu miskin atau dijadikan Allah itu miskin, itu bentuk Allah untuk menyederhanakan konsep bahagia menurut dia gitu, konsep bahagia yang sederhana gitu. Ada kisah orang kaya, ya dia itu ada sepasang suami istri gitu ya, si kesalahan istri itu kan punya usaha gitu. Dan ketika udah punya usaha, ternyata punya keuntungan banyak, dan ketika udah punya keuntungan banyak ini, si laki-laki ini tuh dia tuh berzina teman-teman. Dan udah berzina, si istri itu bilang gitu, seandainya kalau misalkan dulu gak dibuat sekaya ini, dia lebih bersyukur kayak gitu. Karena dia udah melihat sekarang ketika udah punya banyak kayak harta gitu ya, si suaminya tuh ya malah berzina gitu kayak gitu. Nah ini tuh adalah hal yang mungkin bisa kita pelajari, bahwa orang itu tuh gak bakal dapet sesuatu kalau misalkan misalnya kebanyakan orang itu tuh ya mengerti sesuatu itu setelah ditimpakan sesuatu. Orang kaya tadi itu merasa bahwa dia itu sebetulnya gak mau untuk jadi kaya kalau misalkan akhirnya kayak gini. Nah maka kita juga perlu pahami bahwa kaya itu bukan berarti mulia, dan miskin bukan berarti hina. Allah yang tahu apa yang diinginkannya layak atau tidak. Allah tahu bagaimana seorang hamba itu layaknya seperti apa. Allah paling tahu nih kalau misalkan seorang ini kaya itu bakalnya kayak gimana, atau kalau seorang ini tuh miskin itu bakalnya kayak gimana. Nah, maka di sini juga kita perlu memahami apa sih keutamaan yang namanya miskin itu. Yang pertama adalah sebagian mereka adalah penghuni surga. Kenapa? Karena sebagian daripada mereka adalah orang-orang terdahulu dan orang-orang yang mungkin saat ini juga kehidupannya itu seadanya, kehidupannya itu sederhana, dan dengan kehidupan yang sederhana itu hisapnya itu kurang gitu. Hisapnya itu nggak banyak sebanyak orang-orang yang punya banyak banget harta dan lain sebagainya di dunia ini gitu. Sampai ketika Rasulullah ke surga waktu beliau masih hidup, dikatakan bahwa Rasulullah melihat sebagian besar orang di surga itu adalah orang-orang miskin di dunia kayak gitu. Yang kedua adalah mereka itu lebih dulu masuk ke surga dibandingkan orang-orang yang kaya gitu. Kenapa? Karena hisap harta mereka itu sedikit dan mereka itu didahulukan. Sedangkan orang-orang kaya dengan banyaknya harta mereka, maka hisapnya itu lama. Dan juga tergantung, kalau harta mereka digunakan untuk hal yang baik, maka hisapnya lama. Kalau menggunakan harta itu dengan hal yang baik, maka siksaannya pun lama kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah ditampikan ujian dengan adanya mereka. Sebab gini teman-teman, doa mereka itu, doa orang-orang yang miskin itu benar-benar bisa mustajab banget gitu. Sebab dikatakan bahwa ditolongnya suatu kaum itu karena adanya doa-doa daripada kaum-kaum miskin. Boleh jadi kita itu saat ini merasakan hal yang nikmat, hal keenakan, hal yang sejahtera dalam hidup, tapi gak sadar gitu bahwa itu tuh semua tuh sebab adanya peran orang-orang miskin juga. Bersama mereka itu kita menundukkan lebih gitu. Jadi perlu dipahami juga bahwa mencintai itu bukan berarti, jadi memberi itu bukan berarti mencintai ya.
Karena mungkin kita kadang suka untuk memberi orang miskin, tapi kita gak mencintai orang miskin. Tapi yang perlu kita pahami di sini adalah mencintai orang-orang miskin gitu, membersamai mereka, bercengkrama dengan mereka. Sebab bersama mereka itu tuh kita dapat menjadikan kehidupan itu lebih sederhana gitu, kebahagiaannya itu. Kita mendapatkan konsep sederhana daripada yang namanya bahagia ketika kita bersama mereka. Ketika kita membiasakan diri untuk melihat ke bawah, maka kita nggak akan terlalu pusing memikirkan kondisi kita gitu. Justru sebaliknya ketika kita membiasakan diri untuk melihat ke atas, melihat orang-orang kaya, melihat orang-orang yang pokoknya dari segi apapun itu udah di atas kita gitu ya, harta, benda, dan lain sebagainya, kita akan jadi seorang yang frustasi dan kayak jenuh gitu, kayak kok dunia tuh gini-gini amat, padahal kita itu nggak ngeliat ke bawah kayak gitu. Jadi kualitas hidup itu ketika kita bersama orang miskin, kita sering menuduhkan diri kita kepada orang miskin, dan itu tuh berbanding lurus ketika kita bercengkrama menolong mereka, mengobrol dengan mereka, dan berkehidupan bersama mereka, dan itu tuh kualitas hidup itu tuh ada di situ. Sedangkan orang kaya itu, kalau kita melihat ke mereka itu kan tadi di awal udah dikasih tahu gitu kayak gitu. Bahkan dengan kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang kaya, itu tuh bakal membuat iman kita itu rontok terus gitu. Karena kita nggak menemukan kesyukuran di situ. Nah, terus ada keutamaan yang lain juga adalah dengan kita tadi membersamai orang-orang miskin itu, kita mendapatkan yang pertama, melembutkan hati. Teman-teman sadar kalau misalnya kita sedang baksos atau kita lagi ke yatim piatu, itu tuh merasa hati kita tuh lembut karena kita melihat ada orang-orang yang ternyata punya kehidupan yang mungkin lebih parah daripada kita, lebih susah daripada kita, dan sehingga itu membuat kita tuh luluh. Yang kedua adalah memberikan kualitas hidup. Tadi ya, kualitas hidup kita tuh ditentukan dengan bagaimana interaksi kita dengan orang miskin. Yang ketiga itu memberikan atmosfer kesyukuran. Jelas banget ya ketika kita mendekati orang-orang miskin, kita berkomunikasi dengan mereka, kita bercengkerama dengan mereka. Setelah itu kita bisa mendapatkan yang namanya rasa syukur berlebih atas apa yang telah Allah kasih ke kita. Lalu konsep yang kedua adalah memuliakan wanita. Sebagaimana kita mengetahui bahwa kuncinya suatu peradaban itu adalah majunya sosok wanita. Seseorang laki-laki yang hebat itu nggak bakal ada ketika dia itu tidak lahir daripada sosok rahim yang taat kepada Allah. Maka perlu dipahami bahwa wanita itu peradaban gitu. Lalu kita coba masukin ke Islam gitu ya. Tidak ada agama yang benar-benar detail membahas sosok perempuan kecuali Islam. Bahkan yang mengatur perempuan itu kecuali Islam. Misal kayak contoh aja ketika wanita lagi jalan, lagi sama laki-laki misal, maka laki-laki itu harus di depan. Jangan sampai laki-laki itu ada di belakang wanita ketika lagi berjalan. Dan wanita yang salah itu ketika ia berjalan itu maunya di belakang, nggak mau di depan, kayak gitu. Terus misalnya ketika bahkan sampai Allah itu menjaga wanita di Al-Quran gitu, di ayat-ayatnya Allah buat bagaimana tutorial untuk wanita itu bisa dijaga gitu. Nah, kalau kita misalkan gitu ya, kalau bisa kita beli barang di mall gitu ya barang di mall itu apa sih? Pasti masih dikotakin, atau ketika boleh dibuka pun contoh kayak HP aja di mall. Itu tuh ada kayak tali yang buat barang itu tuh nggak boleh jauh-jauh, kurang lebih berapa meter aja gitu dari tempat awalnya. Dan itu udah satu hal yang istimewa sehingga kita juga perlu pahami bahwa perempuan itu selakin kayak gitu. Kita perlu paham bahwa perempuan itu sosok yang istimewa dan bahkan sangat berpengaruh pada suatu peradaban. Jadi memuliakan wanita sebanding dengan mempersiapkan peradaban. Dan unsur wanita yang hebat itu dengan melalui banyak gitu. Jadi kalau kita perhatikan ke salah satu daripada imam-imam besar itu, yang kita ketahui bahwa Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad dan Ahmad Bukhari, dan Imam Bukhari itu mereka itu sama-sama yatim. Dan mereka hidup bersama dengan ibu mereka gitu. Dan ketika kita melihat sekarang banyak banget hadis-hadis daripada yang mereka tulis, mereka keluarkan, itu tuh pada dasarnya juga merupakan jasa daripada ibu-ibu daripada mamahnya Imam Bukhari, ibunya Imam Ahmad, dan juga ibunya Imam Syafi'i gitu. Dia mempersiapkan peradaban hadis ibunya itu. Jadi kita perlu pahami bahwa wanita soleh itu ada suatu keberuntungan yang ada dan nyata gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita perlu paham bahwa yang pertama adalah wanita soleh itu adalah keberuntungan. Yang kedua adalah dengan adanya wanita solehah, seorang ayah itu dapat terjauhi daripada api neraka. Yang kedua adalah suami yang mendapatkan istri yang solehah, dia akan menjadi sosok yang sebaik-baik partner menuju akhirat. Dan yang keempat, seorang anak yang beruntung ketika dia mendapati yang namanya ibu yang solehah gitu. Kenapa? Karena dia mendapati yang namanya suatu madrasah yang istimewa gitu. Karena pahlawan Islam itu semuanya itu tak jauh daripada pemilik rahim yang taat kepada Allah. Jadi enjoy your life itu tentang mengerti perempuan.
Rasul berkata menasihati perempuan itu harus dengan baik sebab mereka itu adalah suatu tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Ketika kita terlalu keras, dia patah. Ketika kita terlalu lembut, mereka terterusan untuk melakukan hal yang gak benar gitu, kayak gitu. Jadi perlu ada ketegasan yang seimbang di situ. Lalu yang terakhir langsung aja kita akan bahas yang namanya kebahagiaan itu tentang kita membersamai yang namanya anak-anak. Kenapa? Karena kita itu perlu untuk menikmati yang namanya kerumunan anak-anak. Kita perlu menikmati yang namanya suatu anak-anak gitu ya. Atau ya sifat kekarakteristikan anak-anak itu kita perlu senang akan hal itu. Contoh ada satu tayangan ditayangkan sama Ustadz Umar Minta itu adalah ketika seorang anak, dia itu tuh waktu masih kecil, dia itu tuh ya pada satu tayangan gitu ya diceritakan. Si anak ini tuh dia tuh ternyata mencuri obat ya karena orang tuanya lagi sakit, dan waktu dia mencuri obat dia itu dimarah-marahin di tempat publik, tapi ada seorang laki-laki dia itu ngasih si anak ini tuh ya obat itu gitu, jadi dibayarin gitu, sama dikasih beberapa ya makanan ringan lain. Setelah itu si anak itu pergi, gak berterima kasih gak apa, pergi aja gitu. Sampai ketika udah besar, si laki-laki yang ngasih makanan ke anak ini itu kan seorang pedagang ya. Si laki-laki ini tuh dia itu sakit, dan sakitnya itu butuh dengan biaya yang besar gitu untuk diobatinya, harus dioperasi gitu. Dan ternyata ketika dia udah udah mendapat yang namanya ya maksudnya dana yang besar itu, ternyata gak diduga si istri daripada suami itu melihat total dananya itu udah nol, udah habis, jadi kayak gak ada tagihan lagi. Sampai pada suatu saat di surat tagihannya itu tertulis, kan ceritanya itu setelah 30 tahun ya, jadi ditulis bahwa terima kasih atas 30 tahun lalu telah membantu ibu saya, kayak gitu. Jadi ada satu hal yang mungkin ketika kita berinteraksi dengan anak-anak itu adalah satu hal yang gak bakal susah untuk mereka lupain gitu, pasti mereka akan ingat akan hal itu. Dan bayangin kalau hal itu adalah hal yang baik atau hal-hal yang kita ambil jasanya di situ, mereka insya Allah akan mengembalikan jasa itu kepada kita juga gitu suatu saat nanti. Dan ternyata si anak itu tuh di 30 tahun berikutnya ada seorang dokter, dan yang menyembuhkan si laki-laki tadi itu adalah anak itu, kayak gitu. Banyak banget gitu kisah-kisah Nabi yang bersama anak-anak ketika beliau sedang wudhu dengan adanya anak-anak, beliau menciprati mereka dengan air wudhu gitu kan. Seorang nabi, seorang panutan, mereka bersama anak-anak gitu, kayak gitu. Jadi kita perlu pahami bahwa kualitas hidup itu ya berbanding lurus dengan bagaimana interaksi kita, bagaimana kita membersamai anak-anak. Bolehlah mereka itu ketika lagi di masjid ya, mereka itu banyak ngomong gitu, mereka itu kadang berisik, kadang diam. Tapi di situ dapat membuat kualitas hidup kita itu lebih berarti gitu. Jadi mungkin bisa simpulin aja, gak bakal terlalu panjang juga videonya, bahwa ada 3 hal yang perlu kita pahami tentang kualitas hidup itu. Yang pertama, kualitas hidup kita itu sebanding ketika kita membersamai orang miskin, dalam artian kita coba untuk menjadikan mereka itu adalah bagian daripada hidup kita. Kita itu butuh adanya mereka, kita itu perlu untuk mencintai mereka. Bahwa ya Allah, jadikanlah kami bisa membuat kebaikan, menjauhi yang namanya kemaksiatan, dan mencintai orang-orang yang miskin. Lalu yang kedua, kita coba untuk memuliakan wanita. Banyak banget yang kita bisa muliakan itu daripada ibu kita, daripada saudara halal kita, dan mungkin kalau nanti udah punya istri, ya istri kita gitu, kayak gitu. Istri Anda maksudnya. Nah terus yang ketiga adalah anak-anak. Bagaimana cara kita untuk membersamai anak-anak, dan itu adalah hal yang penting dan pokok. Sebab anak-anak itu mereka akan tumbuh sebagaimana referensi dia di waktu kecil dan sebagaimana referensi yang dia diajarkan kepadanya. Oke, mungkin itu akan sedikit hal yang bisa aku share pada materi selanjutnya, yaitu adalah enjoy your life. Semoga ada manfaatnya di sini, dan teman-teman semoga semakin semangat dalam menjalankan ibadahnya di bulan Ramadan, dan jangan lupa untuk istiqomah dan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai titik memaksimalkan kembali potensi-potensi diri, dan dapat bisa membuat kita itu lebih memaknai diri kita itu lebih memaknai bahwa kita itu nggak semata-mata hidup, itu nggak semata-mata punya kuantitas hidup, tapi kita juga punya kualitas hidup yang berarti, yang dimana dengan itu tuh kita bisa punya banyak kontribusi ke Islam, dan suatu saat kita bisa menjadikan hal itu sebagai bentuk kita menuju surga Allah, kayak gitu. Sekian daripada aku, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.